Bersama saya Herina Jumatin Ayu Ningrum, mahasiswa PPG UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut dengan P5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Zani. Iza kenapa? Sakit. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semangat ya. Hari ini kita akan melaksanakan P5. Masih ingat P5 itu apa? Salah. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini kita temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan disingkat jadi GHB. Jika memimpin doa hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu didik mengenal P5 dan tema gaya hidup berkelanjutan. Kemudian peserta didik mengetahui masalah sampah. Kemudian peserta didik menjelaskan atau mengenal jenis sampah dan pengelolaannya dengan metode 3R. Apa 3R? Recycle. Jadi gaya hidup berkelanjutan. Kurangi ya. Gaya hidup berkelanjutan. Kurangi, gunakan, daur ulang. Kurangi, gunakan ulang, daur ulang. Kalau di dalam Islam sendiri ada slogan apa? Anda satu, Lima. Oke, pengertian gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan adalah gaya hidup yang tidak merusak lingkungan. Kalau lingkungannya rusak, hidupnya berkelanjutan tidak? Betul. Maka kita harus membudayakan gaya hidup yang tidak merusak lingkungan. Kemudian hubungan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang. Ketiga, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Anak-anak bisa menulis di buku P5 yang kemarin kan sudah P5 ya. Nah, diteruskan. Oke, karena tadi sudah punya bayangan ya, tindakan yang tidak berkelanjutan itu seperti membuang sampah. Kira-kira teman punya nggak solusi biar kita itu tidak membuang sampah sembarangan atau mendaur ulang atau memakai ulang, menggunakan ulang? Punya bayangan nggak solusi apa yang kalian bisa berikan untuk bumi kita? Minimal di sekitar sekolah kita. Apa? Saru? Tapi kalau SDM-nya masih rendah kan kalau belajar sembarangan juga saya bilangnya seperti itu. Oh ya, berarti pertama edukasi ya. Iya. Oke, dilanjutkan sama Bu Yuni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rata-rata menghasilkan sampah 0,7 kg setiap harinya. Dalam 1 tahun, setiap orang bisa menghasilkan sampah sebesar 255 kg. Mohon untuk membuat kelompok, satu kelas terdiri dari 6 kelompok.
Ini dibuat seperti apa konsepnya? Kata konsep Ada konsep. Ini tulisannya apa? sustainable trash. Kotak-kotak gitu. Oh, terus tadi ada hiasannya lomba-lomba. Terus ada ini. Saya belum tahu. Pertanyaan. Saat kau punya mimpi, jangan ragu untuk hadapi, kejar sampai bisa engkau miliki. Sang surya pun mulai tepi, suksesor pun mulai bangkit, saatnya kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangat? Masih semangat? Kelima hari ini? Kok lemes? Oke. Tadi di jam 1.2 sudah melaksanakan observasi wawancara ya. Kemudian di jam ke-3-4 ini mengisi asesmen formatif. Sudah diisi? Bon, tadi sudah ada yang presentasi di waktu jam 1.2 kan? Oke, yang belum presentasi angkat tangan. Kelompok berapa aja? Oke, kelompok 2 silakan mempresentasikan apa yang sudah dihasilkan tadi. Silakan, kelompok 2. Nanti disusul kelompok 3. Di sini sayang. Oke, yang lainnya memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah rusak lalu diperbaiki, jika masih bisa dipakai kembali, memperbaiki kursi yang masih sudah rusak lalu diperbaiki lalu digunakan kembali, mengolah badan minum plastik menjadi badan minum lagi, mengisi ulang botol sabun yang sudah habis. Tindakan tidak ramah lingkungan yang masih kami lakukan dapat berupa membuang sampah sembarangan, belanja tidak membawa tas belanja, tidak bisa memilah sampah sesuai dengan tipe sampah, melihat sampah namun tidak diambil dan dibuang. Sudah. Tadi yang hasil observasinya nggak diceritain? Hasil wawancara. Poin-poinnya aja. Dari hasil wawancara kami dengan Bu Herina, apa yang diketahui oleh narasumber tentang dampak sampah plastik? Plastik kan memang punya dampak positif dan negatif ya bagi kehidupan kita. Tapi kalau kita emang bisa kayak manfaatin plastik itu dengan baik, pasti itu kayak bakal dampaknya juga baik bagi kita. Tapi kalau kita sendirinya itu kurang baik dalam mengelola, itu bisa kayak merusak alam. Contohnya kayak bisa buat banjir, kayak dan banyak bencana alam lainnya lah. Semua itu kayak tergantung kita yang bisa manfaatin. Yang plastik juga kita juga butuh plastik. Kayak contohnya kayak lagi hujan, kita kan butuh jas hujan. Jas hujan kalau dari plastik ya, kan kita plastik ya. Jadi soalnya tahan air. Apa yang diketahui narasumber tentang konsep 3M?
Kalau menurut Bu Herina, reduce dapat kita wujudkan dengan membawa kotak makan dan sendok sendiri. Jadi kita membawa kotak makan dan sendok sendiri agar tidak menimbulkan sampah lagi gitu. Soalnya kan buat wadah makanan kita. Terus untuk reuse sendiri, botol-botol sisa sabun tidak dibuang namun digunakan ulang atau direfill sabun lagi. Terus untuk recycle-nya, sampah sisa sabun dibuat seperti eco brick, dicuci lalu dikeringkan lalu dibuat buat kerajinan tangan. Terus yang ketiga, apa hal yang diketahui narasumber tentang pengelolaan sampah di sekolah? Sudah bagus. Akan tetapi, menurut Bu Herina, AP 5 tahun kemarin untuk tema gaya hidup berkelanjutan mereka mencari sampah di toko-toko. Sehingga toko tersebut pada akhirnya tidak membuang sampahnya dan mengambil juga di tong sampah dan memanfaatkannya menjadi barang yang bermanfaat. Jadi kayak penerapan reuse itu. Recycle. Jadi kayak penerapan recycle, daur ulang. Terus pertanyaan yang keempat. Bagaimana pendapat narasumber tentang kantin sekolah yang masih menggunakan plastik? Nah, kalau kantin sekolah yang masih menggunakan plastik kan memang masih susah ya untuk dirubah. Jadi kayak sekolah itu masih berusaha kayak kalau yang mau nitip di sekolah itu diusahakan itu yang makanan bergizi, sehat bagi kita, terus juga nggak pakai plastik atau styrofoam yang juga bahannya bisa merusak lingkungan. Bisa Mungkin cukup dari kami kelompok 2 dari hasil diskusi dan wawancara yang kami lakukan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Menanggapi, mengapresiasi boleh, mengkritik, bertanya. Gak ada yang mau mengapresiasi. Apresiasi dengan kalimat. Kelompoknya Ya, kelompoknya, pertanyaannya, bagaimana mereka wawancaranya. Loh, gak ada yang mau mengapresiasi. Bertanya, silakan, Zakia. Terus saya ingin bertanya, kalau kalian menemukan sampah nih ya, sementara di area itu tidak ada tong sampah, apa yang bakal kalian lakukan terhadap sampah tersebut? Mungkin bisa mengambilnya dulu, nanti kalau sudah bertemu dengan tong sampah atau tempat pembuangan sampah bisa dibuang. Seperti itu. Diambil dulu, ditaruh di saku ya. Disimpan dulu di bawah, tapi jangan dileletkan. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Ya, dikumpulkan dulu. Terus dibuang. Terus dibuang ke tempat sampah kalau udah menemukan tempat sampah atau tempat pembuangan sampah. Oke, cukup. Sudah cukup. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kau punya mimpi, jangan ragu untuk hadapi. Kejar sampai bisa engkau miliki. Sang surya pun mulai tepi, suksesor pun mulai bangkit. Saatnya kita menatap langit. Jangan ragu dan berhenti, teruslah buat kreasi. Capai prestasi di NCC, bangkit untuk negeri. Creativity never. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini produk apa? Manfaatnya apa?
Ada yang bisa menambahkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan produk dari kelompok ini produk apa? Ini adalah produk recycle, yaitu mengubah barang bekas menjadi barang bermanfaat. Salah satunya menjadi red power lamp. Jadi ini terbuat dari botol bekas yang dibentuk menjadi bunga-bunga seperti ini ya Ibu. Terus sebagai untuk lebih menarik, jadi kita tambahin lampu di tengah ya, ini bisa. Nah, gitu Ibu. Ya. Iya. Iya Ibu. Waalaikumsalam. Ajakan. Oke, cukup. Hasilnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Clarissa Ramadhani dari perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu sebuah wadah multifungsi dari botol plastik. Nah, wadah ini tuh bisa dibuat isi apa aja seperti ini kotak pensil, spidol, terus tipo, penghapus. Habis setelah itu, selain ini bisa dibuat wadah camilan ataupun air minum. Jadi ini adalah produk dari reuse atau recycle. Reuse. Bisa dijelaskan reuse itu apa? Reuse yaitu suatu produk yang tidak merubah atau melebur dari bentuk aslinya. Jadi bentuk aslinya ini teman-teman, bentuk aslinya itu masih botol plastik. Jadi kita hanya menghias dan mengalihfungsikan produk tersebut dari botol plastik menjadi wadah multifungsi. Oke. Terima kasih.